Oke, selamat sore Bang. Ya, Mungkin selamat bisa sore teman-teman media. dijelaskan agenda hari ini ada apa Bang? Silakan, Pak Rudi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sesuai dengan informasi yang sudah kita terima bahwa saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian antara pihak dari Agus Salim dengan pihak dari Teknovi. Terkait hal ini, kami amat sangat mengapresiasi bahwa ternyata semakin hari perkembangannya semakin baik dan sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian. Nah, terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya mempending, menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kami wait and see, kita lihat, kita berdoa semuanya bersama-sama untuk kemajuan terbaru hari ini, yaitu terlaksananya perdamaian dengan baik. Nah, apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin dapat dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman media. Tentu seperti apa yang telah kami sampaikan di beberapa segmen ketika kita kemarin itu merespon ya, adanya niat baik daripada tim yang di mana notabene adalah bahagian daripada orang-orang yang di belakang si Agus ini, termasuklah itu FA ya, dimana kita sangat mengapresiasi seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Terima kasih telah bisa berpikir bijak demi kepentingan yang priority atas pengobatan Agus ini dengan merujuk adanya niat untuk berdamai. Nah, kita sangat menyambut itu dengan baik. Dan ternyata itu dibuktikan dengan informasi yang berkembang bahwasanya akan ada sifatnya perdamaian yang mekanismenya nanti akan diatur melalui mengirimkan format undangan. Hanya kita belum tahu kriteria-kriteria perdamaian itu apa saja nanti yang mau dipenuhi. Karena kita juga akan dapat melihat begitu lamanya bergulir persoalan ini yang sehingga mengikutsertakan beberapa pihak yang terkait di dalam ikut berperan untuk mendorong supaya persoalan ini keluar dari persoalan yang sebenarnya ini persoalan sederhana tapi sempat menjadi pelik ya di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi konsumsi publik ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan mengikuti kembali informasi apakah tim daripada Agus ini nanti akan memberikan surat undangan kepada Teknovi. Tentu kita tetap sangat mendukung. Hanya memang ya
perlu ada etika untuk saling menghargai di dalam sebuah proses mekanisme perdamaian. Nanti siapa-siapa saja di sana, apakah tanpa syarat atau menggunakan syarat, kita juga belum mengetahui. Nanti kita mohonlah rekan-rekan media juga bisa update informasi ya. Begitu. Bang, kemarin saat di Polda, saat di Polres, Bang Farad sempat bilang ada kemungkinan perdamaian antara Agus dan Novi kalau ternyata pihak Bang Brian itu sudah mengirimkan surat kepada Farad. Isinya itu yang saya highlight itu adalah uang donasi itu buat Agus dengan catatan ketika masih ada sisa dari uang pengobatan segala macam, hasil dari uang donasi itu milik Agus sepenuhnya. Mungkin seperti apa, Bang? Ini kan apa nggak ada polling ini kan untuk mengetahui apakah ini buat Agus yang membutuhkan atau kembalikan kepada donatur. Ini kan seperti kerja dua kali jadinya, Bang. Jadi ya terima kasih teman-teman media ya. Kemarin juga kita sudah sampaikan. Merujuk terhadap apa yang disampaikan oleh pengacaranya Novi. Dia mengatakan uang ini adalah uang Agus. Kan begitu ya. Uang itu adalah uangnya Agus. Nah, maka untuk itu kita juga sepakat kalau memang ini kepentingannya untuk Agus. Hanya persoalannya, kenapa uang ini kemarin itu ditarik oleh Novi? Karena diduga ada penyelewengan penggunaan yang tidak sesuai dengan amanah, kan begitu ya. Maka akhirnya dari pendonasi atau donatur muncul ke publik, sehingga kami sebagai kuasa hukum donatur pada waktu itu melihat adanya kekecewaan itu, maka mereka membentuk satu pemahaman yang sama untuk bagaimana atas uang yang telah berada di tangan Novi sekarang yang seharusnya milik Agus itu dengan ketentuan regulasi kalau dibuatkan pooling ya apakah ini lebih baik diserahkan ke Agus atau diserahkan kepada pihak lain. Faktanya pooling itu adalah sebagai wadah untuk menguji ya bagaimana sebenarnya animo daripada donatur ini terhadap persoalan yang sedang bergulir. Ternyata hampir sekitar 310 itu lebih memilih untuk diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Hanya 10 yang diserahkan ke Agus. Namun, jikapun kita mengacu seperti apa yang disampaikan kepada FA kemarin itu, ya udah kalau Teknopi mau ambil berapa persen, ini berapa persen, ya saya nggak tahu itu mekanisme apa yang mendasari sehingga disampaikan oleh FA. Tapi kita merespon baik, kalaupun misalnya nanti ketentuannya ini diserahkan kepada Agus semua, sama seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau kita lakukan pooling ini sebagai salah satu legal standing untuk mengajukan gugatan, kalau toh misalnya bisa berdamai dengan baik, kalau bisa para pihak Agus dengan Teknopi berdamai dengan baik, nah tentu kita juga sebagai kuasa donatur akan menyampaikan juga kepada donatur supaya bagaimana respon daripada donatur seperti apa disampaikan Pak Dodi tadi. Kalau ada klausula yang mau disepakati dalam perjanjian perdamaian itu tidak melibatkan orang-orang yang udah ikut berkontribusi untuk mendukung bagaimana supaya terjadi perdamaian, sehingga ada klausul-klausul yang merugikan beberapa pihak, ya tentu pooling ini juga akan kita jadikan dasar untuk melakukan upaya hukum untuk menggugat, begitu ya Pak Dodi ya. Kita akan langsungkan terus, begitu. Pak, tapi terkait hasil polling sendiri yang sampai detik ini tuh mungkin arahnya lebih kemana nih Pak dari yang 3 poin pertama tadi? Ya. Hasil sementara itu. Hasil sementara itu lebih banyak kepada menyerahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan daripada kepada Agus, gitu ya. Nah ini di sini sebenarnya, maka kita berusaha juga untuk mempertahankan dan merehabilitasi nama baik Agus supaya nama baik Agus ini martabatnya bisa diterima kembali oleh masyarakat atau oleh donatur, sehingga empati itu kembali tumbuh supaya apa, pilihan dari nomor 2 lari kepada nomor berapa kalau yang untuk nomor 1 ya, untuk kepada Agus. Kita berharap seperti itu, tapi ini lagi-lagi kan uang adalah uang donatur, gitu kan, terserah donatur mau kemana kan begitu ya. Kalau memang dalam hal ini tidak mampu mengambil simpatik daripada donatur, ya tinggal memperbaiki saja mana yang harus perlu diperbaiki. Begitu. Tadi menegaskan soal perdamaian. Perdamaian itu sudah disampaikan langsung ke pihak Abang dari kedua pihak atau seperti apa, Pak? Informasi yang kami terima itu langsung dari dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dari pihak Teknopi memberi kabar kepada kita bahwa sudah ada komunikasi mengarah ke sana. Kita syukur alhamdulillah, kita bilang kan kita mengapresiasi upaya-upaya itu.
ya kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana formatnya, bagaimana poin-poinnya perdamaian ini. Jangan sampai perdamaian ini nantinya tidak berimbang, gitu loh. Karena di sana itu ada dana donatur, ya kan. Nah, kalau itu nggak berimbang, kalau itu nanti penggunaan yang nggak jelas, kita cukup dari para koordinator aja, kita cukup kok, bisa kok kita menggugat, gitu loh. Nah, ini hanya kita pending, kita wait and see bagaimana pelaksanaan perdamaian tersebut. Kalau memang tidak ada masalah, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan semua, maka kita akan batalkan rencana mengajukan gugatan dan polling kita hentikan. Tapi kalau sebaliknya, mohon maaf, ya kan, kita tetap akan maju terus. Pak, terkait masalah polling donasi itu, acuannya semuanya itu sebenarnya kan dari polling itu atau gimana Bang nantinya? Walaupun nanti ada kesepakatan perdamaian dari kedua pihak gitu. Enggak lah, acuannya tetap nanti majelis hakim. Ini sudah terjadi yang namanya kekosongan hukum, sudah masuk ke dalam kondisi overmah, gitu loh. Jadi kita tetap butuh pertimbangan majelis hakim. Perkara ini harus disidangkan. Kita akan menjadi diam, tidak memproses persidangan apabila perdamaian itu berimbang, gitu loh. Masih banyak korban-korban yang lain selain Agus, ya kan, masih banyak korban-korban bencana alam. Jadi kalau cuma diserahkan kepada sisanya untuk Agus, enggak begitu konsepnya, gitu loh. Jadi kalau dibilang kita ini ilegal, apalagi mereka yang menurut Dinsos tidak ada perizinan udah ilegal, bagaimana hasilnya? Ya ilegal juga lah. Jadi bukan itu, poinnya bukan di situ. Poinnya bagaimana apa yang sudah didonasikan oleh donatur, ya kan, moral para donatur terjaga. Korban-korban selanjutnya bisa merasakan apa yang akan diberikan oleh para donatur. Jadi kita mau orang-orang seperti Teh Novi, orang-orang seperti Densu ini muncul, berkembang banyak di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga ketika ada korban yang tidak terjangkau oleh pemerintah, nah mereka inilah sebagai stakeholder dinas sosial mampu memberikan bantuan. Nah, itu yang harus dijaga. Poinnya di situ. Kita sangat berharap Agus bisa sembuh dari dana ini, gitu loh. Nah, bukan berarti itu sisanya untuk Agus, ya nggak juga begitu. Kira-kira begitu. Coba sebelum ke Pak Joni, coba data polling per hari berapa coba men? Untuk data polling per hari ini pada tanggal 22 Desember 2024, para donatur mengisi polling itu 675. Untuk diserahkan kepada Agus itu 11 donatur. Untuk dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan itu 335 donatur. Dan dikembalikan kepada donatur 109 donatur, dan data tidak valid 220 donatur. Oke, itu per hari ini ya? Per hari ini. Ada di handphone ya, Iya, data handphone, bukan dan server ya. Ada mau tambahin Pak Joni? Ya, saya menambahkan kalau benar terjadi perdamaian, tentu kita harus bertanya, dari perdamaian ini siapa sih yang paling diuntungkan setelah ada kejadian dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, tentu kita juga harus mempertimbangkan ada saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang tidak seberuntung, mengalami bencana alam sosial sampai kantor. Jadi saya harap kalau perdamaian itu bisa dilaksanakan, ya itu harus ada draft perdamaiannya seperti apa, sehingga kita bisa memeriksa poin-poinnya, kira-kira mana yang baik, mana yang bagus, mana yang dikurangkan, mana yang ditambahkan.
Jadi satu lagi begini ya teman-teman media ya, kalau kita bicara konsep harus yang dilaksanakan kemudian hari adalah perdamaian, kita sepakat agar persoalan ini cepat selesai dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Namun mekanisme perdamaian ini kami sangat berharap supaya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi doa kita bersama, supaya pertemuan berikutnya, ya kami tidak berharap banyak sih ya, tapi tentu para pihak yang terkait di sini kan bukan hanya Teknopi dengan Agus, ada donatur ya, ada donatur juga di dalam, di mana kami ini adalah kuasa donatur. Saya nggak tahu sampai hari ini kita nanti apakah juga mendapatkan satu undangan ya Pak Dudi ya untuk ikut di dalam perdamaian itu ya, karena donatur yang pada saat ini juga kecewa itu memang sesungguhnya mereka berharap apabila nanti bisa ditemukan jalan terbaik untuk berdamai, ini adalah salah satu doa ya, dan tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Selain itu kita kan juga melihat ada juga saudara Pablo Benua ya, yang kita dapat melihat di berbagai media selama ini ikut mendorong bagaimana persoalan ini agar menemukan jalan keluar. Kalau saya nggak salah, saudara Pablo Benua itu juga adalah kuasanya Teknopi ya, salah satu kuasa hukumnya juga. Ya, nggak tahu apakah beliau juga nanti mendapatkan undangan juga di dalam perdamaian itu. Normatifnya sih sebenarnya ya kuasa hukum harus juga ikut untuk mengetahui apakah perdamaian itu dapat memenuhi klausa-klausa yang ditetapkan secara bersama-sama. Itu sih teman-teman. Bang, berarti sebenarnya harapan yang dari Abang sebagai kuasa hukum donatur itu maksudnya uang yang sudah ada yang sekarang dipegang sama Teknopi itu adalah harus dibagikan juga ke orang lain yang harus sebagian besar tuh walaupun dikasih ke Agus tapi sebagian besar ke orang lain gitu ya. Jadi begini, karena ada hasil polling ya, kalaupun seperti apa yang kita sampaikan kemarin, jalan perdamaian ini mulus ya, artinya para pihak sama-sama diuntungkan. Tentunya yang paling penting itu adalah pertanyaan yang muncul itu, sisanya uang ini mau kemana, kan begitu ya. Ya kita hargai juga dong donatur yang udah membuat polling itu. Ada yang menyatakan gunakan kepada kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan juga. Atau ini mau dimonopoli hanya untuk Agus saja. Harusnya kalau untuk Agus saja ya sebelumnya saja, jangan sampai ada polling dulu gitu loh maksud saya, gitu ya. Pak, berarti ada rasa ini ya sebenarnya kekecewaan juga, apa udah sama donatur udah buat polling tapi bukan ada kabar ini bakalan damai dan akan dibalikin lagi ke Agus. Pada dasarnya kami tidak mau terlalu berharap banyak ya sebenarnya ya, apalagi kalau dikatakan untuk kecewa ya. Hanya kami ingin kita dapat memahami persoalan ini yang dimana kita sama-sama ingin menyelesaikan secara bersama-sama, karena kita juga sudah berada di dalam satu lingkaran persoalan ini ya. Kita berada di kuasa donatur, mereka adalah para pihak. Ini kan sudah segitiga toh, ya kan, segitiga. Terus kalau misalnya ini kita bicara teori logika saja lah, ada donatur, ada Nopi sebagai penggalang dana, ada Agus sebagai orang yang menerima dana. Awalnya donatur ini tidak mau turut campur terhadap persoalan ini, hanya karena persoalan ini jadi konsumsi publik dan merasa agak risih gitu ya, sehingga timbul ada rasa ketidakpuasan, timbul ada rasa kekecewaan ya. Nah, kalau akhirnya mereka sudah muncul juga ke publik, tiba-tiba dalam perdamaian nggak disertakan juga, ya teman-teman aja lah yang berpikir, kita pakai teori logika saja lah, gitu aja. Oh, mungkin dari Teknopi sih ada komunikasi nggak sih tentang adanya perdamaian ini? Komunikasi kita ada, ya kan. Cuma sekarang ini tugas kita yang terpenting, kita syukuri sudah ada rencana perdamaian. Ayo sama-sama kita kawal perdamaian ini. Kita berharap perdamaian ini berimbang, jelas kegunaannya, ya kan. Apabila ada sisa bisa diberikan kepada korban-korban yang lain, ya selesai masalah ini, tuntas. Tidak ada LP-LP yang lain. Jadi akses dari
persoalan inti ini semuanya tuntas. Itu harapan kami awal. Jadi nggak ada lagi apa namanya di kemudian hari muncul masalah donasi-donasi ini. Nah, itu harapan kita. Bang, terakhir menurut saya mungkin kalau akhirnya nanti terjadi perdamaian dan mungkin mekanisme sama kayak kemarin saling mengundang. Berharapnya apa sih Bang? Kan kalau kemarin kan kayaknya nggak ada titik temu gitu. Ini berharapnya nanti gimana dari pihak Abang? Ya harapan kita nanti berimbang aja. Agus tetap memperoleh dana itu sesuai dengan kebutuhan pengobatannya. Apabila habis, ya sudah. Kalau misalnya kurang, ya kita bisa berdonasi lagi. Ya, tapi kalau lebih, ya berikan kepada yang lain yang membutuhkan. Bukan buat bayar utang Agus, nggak begitu gitu loh konsepnya. Jadi artinya begini Kita aja. mau dana donasi ini nih sampai kepada yang membutuhkan. Intinya itu. Jadi gini ya, kalau dalam event persoalan ini mau berdamai, itu menurut kami itu sah-sah saja, baik-baik saja. Hanya jangan diabaikan lah. Ada donatur yang pada saat ini dikuasakan kepada kami, ada baiknya kasih dong satu pemberitahuan atau kita misalnya diundang untuk kita juga turut serta di dalam perdamaian itu, supaya kita dapat memahami bahwasanya di dalam persoalan ini ada hal-hal yang nanti dapat kita mengerti. Begitu sih, sehingga kekecewaan daripada donatur ini kita bisa pulihkan secara perlahan-lahan. Gitu sih. Oke.